Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi hari ini kita optimis di dalam menjalani hidup hari ini. Sekalipun kita tahu persis bahwa situasi kondisi sebaliknya. Nah, di sini sekalipun situasi kondisi COVID yang semakin meningkat ini, kita sebagai umat Tuhan, kita harus berjalan sesuai firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran Bapak Surgawi, pengusaha yang handal. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kemurahan Tuhan kami bisa bangun. Kami tahu semuanya semata-mata kasih karunia Tuhan. Mari firman Tuhan sepanjang hari ini menjadi pegangan hidup kami. Dan kami percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Kami yakin kami punya Tuhan. Bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara besar. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan, kita akan merenungkan dan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, pengusaha yang handal. Nah, ini kita membaca dalam Yohanes pasal 1 sampai dengan ayat 8. Sekali lagi, Yohanes pasal 15, maksud saya, ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita membaca dengan sepenuh hati kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Saya tegaskan di sini, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Dan kita perhatikan, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita sambung saja di dalam ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Kasih Tuhan, ini pengajaran Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus itu menyebutkan, Yesus sendiri yang menyebutkan bahwa Bapak Surgawi itu sebagai pengusaha. Saya yakin di antara saudara ada yang seorang pengusaha. Dari pengusaha yang sederhana sampai pengusaha yang besar. Yesus di sini mengatakan Bapaknya itu pengusaha. Yesus sendiri, kekasih Tuhan.
Nah, di sini saya mau tegaskan kepada saudara. Kita sudah sering mendengar khotbah ini ya. Penjelasan tentang perikop ini ya. Tetapi saya tegaskan di sini, Bapak Surgawi itu sebagai pengusaha. Dan bahkan pengusaha yang handal. Kekasih Tuhan, di dalam dunia sekuler kita melihat ada begitu banyak pelatihan-pelatihan bagaimana menjadi pengusaha yang sukses, yang berhasil. Nah, di sini saya mempunyai prinsip dasar terlebih dahulu. Karena yang mengajarkan ini adalah Yesus Kristus, maka saya mempunyai prinsip keberhasilan yang sejati, keberhasilan yang alkitabiah itu melalui jalan salib. Ini yang penting. Jangan kita berpikir untuk berhasil itu dengan cara instan. Dengan cara menghalalkan segala cara. Demikian juga kita untuk berhasil, jangan kita beranggapan cara saya, metode saya ini. Karena ada beberapa pelatihan-pelatihan untuk berhasil, kita lihat banyak motivator mempunyai konsep-konsep tersendiri yang dibangun, yang seringkali mereka katakan, ini cara saya. Kekasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan sangat prinsip sekali untuk kita memakai cara Tuhan. Nah, di sini Yesus sendiri menyebutkan Bapak Surgawi itu adalah pengusaha. Nah, di dalam situasi kondisi sekarang ini, kita lihat wabah pandemi seluruh dunia ini dilanda wabah virus COVID-19. Apalagi kita mendengar COVID-19 ini bermutasi menjadi varian-varian baru. Bahkan ada varian yang ganas yang sekarang terjadi di negara Inggris. Varian yang baru ini kekuatannya 70%. 70%, jangan main-main saudara. Virus COVID-19 ini sangat berbahaya, mematikan. Tidak nampak di mata. Ya. Tidak kasat mata, tetapi mematikan. Kita lihat dalam berita-berita yang ada, meresahkan ya, semakin meningkat. Nah, di sini kekasih Tuhan, apakah kebenaran firman Tuhan ini tetap berlaku? Ajaran Yesus tetap berlaku? Bapak Surgawi itu sebagai pengusaha. Tentunya sebagai pengusaha, tidak mau usahanya bangkrut. Tidak ada, mana ada pengusaha yang ingin pabriknya bangkrut, tokonya bangkrut, sepi. Ya, apalagi kita yang bekerja di pabrik atau di toko sebagai karyawan, tentunya kita mengharapkan ya pengusaha Tuhan kita ini maju usahanya. Karena kita semuanya juga mendapat rezeki dari usaha ya toko di mana kita bekerja. Kalau usaha toko bangkrut, kita kena dampaknya. Dan sangat fatal sekali akhirnya keluarga kita yang dalam dinamika hidup ini, ya kita patut mengakui kita butuh uang untuk bayar kontrak rumah. Bagi kita yang kontrak, bayar listrik, bayar air, bayar kebutuhan anak-anak yang sekolah, ya. Nah, di sini kekasih Tuhan, kita jangan munafik, kita membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Ya, pangan, sandang, papan. Kita membutuhkan. Nah, di sini Yesus mengajarkan Bapak Surgawi itu sebagai pengusaha. Bahkan kita lihat Yesus sendiri menunjukkan
Ya, tentunya sebagai pengusaha, keberhasilan itu pastilah yang diharapkan. Di mana ada pengusaha yang ingin usahanya bangkrut, tokonya bangkrut? Tidak ada. Demikian juga Bapak Surgawi. Bapak Surgawi punya usaha kebun anggur. Nah, di sini punya usaha kebun anggur. Tentunya sebagai pengusaha sudah menguasai bagaimana berkebun, ya, bercocok tanam anggur. Dan anggur itu menjadi kebutuhan sebagai minuman, ya, bagi masyarakat saat itu. Demikian kita lihat pesta di pernikahan kota Kana. Anggur itu sebagai jamuan. Bahkan dalam tradisi pada masa itu, dalam perjamuan itu, yang pertama, yang enak, ya. Ini budaya Yahudi pada waktu itu. Saya bisa baca dalam Yohanes pasal 2. Yang enak. Berikutnya, ya biasa-biasa. Tapi perjamuan di kota Kana ini, namanya pesta pernikahan, itu pasti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang the best. Kalau perlu yang excellent. Tetapi kita lihat, namanya manusia itu terbatas. Pengantin ini pasti sudah mempersiapkan semaksimal mungkin. Karena manusia terbatas, lihat dalam pesta itu tamu datang. Tentunya sudah, ya, melalui perhitungan yang tepat. Biasanya satu undangan untuk 2 orang, ya. Tapi ini membludak. Sampai anggur itu habis. Nah, ini pastilah mempelai akan mempersiapkan anggur dengan sebanyak-banyaknya, ya, untuk menyediakan cadangan-cadangan dengan perhitungan yang jelas. Tetapi namanya manusia terbatas, kehabisan anggur. Nah, di sini ya kasih Tuhan. Harusnya mempelai malu, tetapi kita lihat mempelai tidak sampai terjadi, ya. Mempelai malu, keluarga juga malu, tetapi tidak terjadi. Sebab, nah ini kuncinya. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada pertolongan, ada Yesus, ada pembelaan, ada Yesus, ada jalan keluar, ada Yesus, ada mujizat. Dan peristiwa ini sudah membuktikan. Ya kasih Tuhan, demikian juga tentang pokok anggur. Lihat Yesus sendiri mengajarkan. Lihat, Yesus sendiri mengajarkan bahwa dialah pokok anggur itu. Pokok anggur menjadi pusat Yesus Kristus. Nah, di sini di dalam pemahaman kita perlu ada Kristus sentris. Berpusat kepada Yesus Kristus. Karena dia datang untuk membawa kabar baik. Bukan kabar buruk. Bukan memberitakan supaya saudara bangkrut. Supaya saudara pailit. Nah, itu pikul salib. Ini bukan berita teologi kemakmuran. Ya, ini bukan berita tentang sukses, keluarga sukses, perusahaan sukses, toko sukses. Ya, mungkin saudara dengar begitu. Saya bukan memberitakan teologi kemakmuran. Mungkin saudara dengar begitu dari pembicara, pengkhotbah, pendeta. Saya bukan memberitakan teologi kemakmuran. Ya kasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan soal teologi kemakmuran. Bukan saya mengajarkan tentang kaya mendadak. Nanti ikut Yesus kaya, ikut Yesus makmur. Bukan itu. Jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Ini kebenaran firman Tuhan. Fokus kepada Yesus. Dan kita adalah carang. Ya. Nah, carang ini betapa pentingnya melekat kepada pokok anggur. Menyerap zat-zat dan berbuah. Ini.
Nah, perhatikan baik-baik. Melekat pada pokok anggur. Ini sangat prinsipil. Lihat di sini firman Tuhan katakan apa? Sangat jelas sekali. Yohanes pasal 15 ini. Ayat, kita perhatikan. Ayat 5, kemudian ayat 7 dan 8. Akulah pokok anggur. Yesus tegas sekali. Aku pokok anggur. Ini harus kita garis bawahi. Yesus tegas sekali. Dan kamu ranting-rantingnya. Sangat tegas juga, saudara, dan saya adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini. Nah, di sini, apakah kita memposisikan diri kita sebagai ranting yang melekat pada pokok anggur itu? Ini kuncinya. Lihat, dikatakan apa? Yesus langsung menjelaskan artinya. Kita tidak perlu menafsirkan lagi. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sederhana sekali. Yesus tidak memberikan harus 5 metode, 10 metode. Yesus mengajarkan sederhana sekali. Tidak jelimet, tidak mumet, tidak birokrat. Lihat di sini. Saudara menjadikan diri saudara ranting yang melekat kepada pokok anggur itu. Ini cara Tuhan. Ya, sampai begitu rupa hasilnya, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi mutlak, saya pakai kata mutlak. Untuk keberhasilan yang benar adalah saudara membawa diri saudara sebagai posisi ranting dan Yesus sebagai pokok anggur. Yang menjadi pokok, yang menjadi pusat, Kristusentris. Jangan bercabang. Ini. Iblis selalu menawarkan keyakinan kompromis. Lihat di dalam pencobaan kepada Yesus. Yesus ada di tempat tinggi. Iblis memperlihatkan kemuliaan duniawi. Iblis mengatakan ini akan kuberikan kemuliaan duniawi ini. Asal Yesus menyembah kepada iblis. Di satu sisi menyembah kepada Bapa. Keyakinan kompromis. Tetapi lihat Yesus mengatakan apa? Hanyalah iblis, hanya kepada Allah saja engkau beribadah. Dalam perjanjian lama demikian juga waktu Musa ada di atas gunung Sinai. Menanti 10 hukum itu. Bangsa Israel kurang sabar. Nah ini hati-hati kau kurang sabar saudara. Ini. Kurang sabar. Di satu sisi kepada Sang Pencipta Allah itu. Di sisi yang lain bangun patung anak lembu emas. Lihat. Sepanjang iman mereka bercabang. Apa yang dialami di dalam kehidupan mereka, saudara bisa membaca kepahitan demi kepahitan. Ini. Ya kasih Tuhan, jangan coba-coba iman saudara bercabang. Di dalam Yudas dikatakan apa? Surat Yudas ya, ini bukan pengkhianat, ini saudara Yesus. Bangun dirimu di atas imanmu yang suci. Siapa? Kepada Yesus Kristus. Dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Mengapa ditulis berdoa dalam Roh Kudus? Jangan ditafsirkan ini berdoa sesuai firman, ini berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini sangat jelas, berdoa dalam Roh Kudus. Maksudnya apa? Doa saudara itu dipimpin Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu selalu memasyurkan Yesus Kristus. Yohanes pasal 16 ayat 13 dan 14. Sangat jelas, Roh Kudus memimpin kita di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memberitahu kita hal-hal yang akan datang. Apa yang menjadi rencana Tuhan pada akhir zaman. Dan Roh Kudus memberitahu hal-hal yang akan datang. Pasti firman Tuhan tidak keluar dari firman Tuhan. Karena Roh Kudus memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Dan ini yang sangat prinsip. Roh Kudus memasyurkan Yesus Kristus. Nah ini, ya kasih Tuhan. Kalau saudara mau menjadi pengusaha yang handal, di sini pakai cara Tuhan. Saudara membawa posisi diri saudara sebagai ranting. Ini. Ya. Menempel pada pokok anggur pusat itu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus komitmen saudara. Dan jangan lupa. Roh Kudus itu diutus Yohanes 14 ayat 16. Sebagai penolong.
Sampai begitu rupa Yesus meminta kepada Bapaknya. Minta loh, berarti penting sekali. Yaitu supaya diutus Roh Kudus. Sebagai apa? Sebagai penolong. Dan bahkan bukan dalam keadaan waktu yang terbatas, insidental, tidak, selama-lamanya. Lihat pentingnya itu. Nah, ya kasih Tuhan, kalau saudara mau dipimpin Roh Kudus, saudara harus memakai cara Tuhan. Mohon kepada Yesus Kristus, saya setiap pagi berdoa supaya sesuai Yohanes 16 ayat 13-14. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa Surgawi itu membawa saya di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan dan memberitahu hal-hal yang akan datang mengenai rencana Tuhan bagi saya. Dan gerakan Roh Kudus supaya kita jangan menjadi penonton. Gerakan Roh Kudus pada akhir zaman. Dan ini yang sangat prinsip. Kita selalu memasyurkan Yesus Kristus. Ini. Saya hampir setiap hari itu memuji Tuhan. Saya tidak izinkan bersungut-sungut itu ada di mulut saya, di pikiran saya, di hati saya, di dalam perbuatan. Sekalipun saya mengalami kesulitan, kesukaran, saya tidak mau berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Saya komit. Saya akan tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini prinsip saya. Hampir setiap hari mulut saya penuh dengan pujian. Ketika saya sudah capek di sofa, saya duduk. Yang ada di dalam keseantero hidup saya kata puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hanya itu loh saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika saya mengerjakan tugas pelayanan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hanya itu mulut saya mengatakan puji Tuhan. Hati saya puji Tuhan. Pikiran saya puji Tuhan. Perbuatan saya puji Tuhan. Roh Kudus itu selalu memuji Yesus Kristus. Dan lihat, Roh Kudus akan memimpin hidup saudara. Tentunya cara Tuhan. Setiap orang caranya berbeda-beda. Tuhan atur begitu rupa. Saudara menjalani hidup ini. Dan saudara selalu dalam posisi carang yang melekat pada pokok anggur. Nah ini, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan saudara akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Ini cara yang handal. Tidak rumit, tidak jelimet, tidak mumet. Ya, ini. Sampai begitu rupa, apa saja yang kamu minta, kamu akan menerima. Apa saja, itu bahasa aslinya juga demikian. Apa keliru? Tidak. Dan bahkan dikatakan apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Jadi tujuan utopi kehidupan umat Tuhan, setiap pribadi anak Tuhan adalah memuliakan Yesus. Sekalipun COVID yang begitu meresahkan sampai ya kekuatan daya tularnya begitu yang mengerikan, tetapi janji Tuhan ini ya dan amin. Jangan izinkan pikiran, perkataan, hati kita, perbuatan kita berdosa kepada Tuhan. Tetap komit, percaya firman Tuhan, jalani, katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bentuk puji itu bermacam-macam. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan, kami sebagai pengusaha, kami tahu dalam situasi kondisi sekarang ini banyak perusahaan yang kena dampak, mengalami kesulitan sampai pegawai, bahkan anak-anak Tuhan yang menjadi pegawai harus dirumahkan, di PHK. Pengusaha-pengusaha yang percaya kepada Yesus pun mengalami dampaknya. Bahkan kami melihat begitu banyak. Bahkan hamba Tuhan mengalami sakit dan harus meninggalkan dunia ini. Tuhan, hanya Tuhanlah pengusaha yang jenius, yang handal. Dan Tuhan sudah menunjukkan caranya. Cara Tuhan. Supaya kami membawa diri kami sebagai ranting. Tidak menempel kepada benda-benda yang tidak berkenan. Melainkan menempel kepada pokok anggur Yesus Kristus.
dan kami tetap tinggal, maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu adalah kehendak Tuhan, supaya Bapa dipermuliakan. Puji Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami akan melakukan tetap tinggal. Karena di luar Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yesus kami mengalami keberhasilan yang sejati. Melalui jalan salib, kami mendapat keberhasilan yang sejati. Bapa dipermuliakan. Dengan sederhana kami tetap tinggal di dalam Yesus. Yesus di dalam kami, firman Tuhan di dalam kami. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan, setiap pribadi pada saat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang adalah ya dan amin. Setiap pribadi, sesuai kebenaran firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan. Kami percaya, saudara ada sakit batin, sakit jiwa, sakit di dalam masalah rohani saudara, bahkan sakit di dalam jasmani saudara. Kami berseru di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami cinta tanah air, kami cinta Tuhan. Mohon Tuhan berdaulat. Hati Tuhan belas kasihan. Mari belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara ini. Kami mohon Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga NKRI tetap terpelihara. Tuhan tolong bangsa ini. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.